Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dava Daifullah, Ujang Ahmad Rosadi, Asep Abdul Rahman, Rahma Siti Mawari, dan Agisni Maulani Hafitri. Di sini kita akan membahas mengenai normalisasi database. Apa itu normalisasi database? Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database diantaranya ialah menghilangkan redundansi data, meningkatkan integritas dan konsistensi data, mempermudah pemeliharaan database, dan memastikan hubungan yang jelas antar tabel. Bagaimana cara melakukan normalisasi database? Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, kita ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Contoh data di atas merupakan data yang belum dinormalisasi, selanjutnya menuju tahap normalisasi normal form 1NF, 2NF, 3NF. 1NF, 2NF, dan 3NF adalah 3 jenis normalisasi database pertama. Mereka mewakili bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Ada juga 4NF dan 5NF. Bahkan ada 6NF, tetapi bentuk normal paling umum yang Anda lihat adalah 3NF dalam kurung bentuk normal ketiga. Semua jenis normalisasi basis data bersifat kumulatif, artinya masing-masing jenis normalisasi basis data dibangun di atas jenis normalisasi basis data di bawahnya. Jadi semua konsep di 1NF juga terbawa ke 2NF, dan seterusnya. Bentuk normal pertama atau 1NF suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah. Sehingga bentuk 1NF menjadi seperti ini. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Dan harus ada kunci utama untuk identifikasi. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Maka bentuk tabel sebelumnya akan menjadi seperti ini. Kemudian lanjut ke bentuk normal ketiga atau 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah di mana A bergantung pada B dan B bergantung pada C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Masih bingung? Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya ada pada atribut quality, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode underscore faktur, melainkan bergantung pada kolom kode underscore barang. Jadi setelah dinormalisasi 3NF akan menghasilkan tabel berikut. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Eits, coba perhatikan gambar tersebut. Kenapa di tabel detail barang terdapat kolom harga lagi? Padahal kolom harga sudah ada di tabel barang. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, dan harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah. Bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Seperti itulah cara normalisasi database 1NF, 2NF, dan 3NF dalam contoh kasus normalisasi data struk penjualan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.